Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengembangan potensi wilayah pesisir. Yaitu apa itu pengertian dari potensi wilayah pesisir? Wilayah pesisir adalah tempat peralihan dari ekosistem darat menuju tempat ekosistem laut, yang dimana pada titik ini terjadi kegiatan nelayan. Masalah yang sering terjadi dalam pengembangan potensi wilayah pesisir yaitu berupa tidak adanya fasilitas yang mendukung kegiatan nelayan untuk melaksanakan kegiatannya, dan juga keterbatasan modal ataupun dana dalam melaksanakan hal tersebut. Masalah berikutnya adalah kebijakan yang hanya mendukung pada pertumbuhan produktivitas kepada pihak-pihak sentral ataupun oknum ataupun perusahaan yang lebih banyak merugikan pihak nelayan tradisional. Selanjutnya itu ada keunggulan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu atau PWPLT. Nah, yang pertama itu memberikan kesempatan kepada masyarakat atau yang bisa disebut opportunity, di mana masyarakat pesisir atau para pengguna sumber daya pesisir di lautan. Dan yang kedua, PWPLT melibatkan masyarakat pesisir untuk memberikan aspirasi berupa masukan terhadap perencanaan pengelolaan kawasan pesisir. Dan yang ketiga, PWPLT menyediakan kerangka seperti framework yang dapat merespon segenap fluktuasi maupun ketidakmenentuan. Dan yang keempat itu ada PWPLT membantu pemerintahan daerah maupun pusat dengan suatu proses yang dapat menumbuh kebenarkan atau pembangunan ekonomi lokal berbasis sumber daya lokal. Dan yang terakhir itu ada meskipun PWPLT memerlukan pengumpulan data dan analisis data serta perencanaan yang lebih panjang daripada pendekatan sektorial, tetapi secara keseluruhan akhirnya PWPLT lebih murah ketimbang pendekatan sektorial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari potensi dan juga permasalahan wilayah pesisir di lautan. Nah, di mana sering terjadinya penyebab kerusakan di laut seperti kerusakan ekosistem, di mana orang menggunakan bahan kimia untuk menangkap ikan, dan juga seperti eksploitasi juga merusak terumbu karang serta menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah, di mana merusakkan ekosistem di laut. Dan yang kedua itu ada urgensi dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu atau yang biasa disebut PWPLT, di mana urgensi dan manfaat pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu. Takut dikhawatirkan sumber daya rusak, bahkan terjadinya kepunahan sehingga terjadinya ketidakseimbangan. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Untuk mengimplementasikan PWPLT pada tataran praktis atau kebijakan dan program, maka ada 5 strategi, yaitu yang pertama, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam PWPLT. Yang kedua yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam PWPLT. Yang ketiga yaitu proses perencanaan PWPLT. Yang keempat yaitu elemen dan struktur PWPLT. Yang kelima yaitu penerapan PWPLT dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian yaitu ada pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat tak berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa satu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Kemudian yaitu ada pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disusun tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung. Kemudian yaitu ada pemanfaatan dan
pengelolaan potensi pesisir di daerah. Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian kabupaten dan kota yang berada di daerah pesisir. Poin selanjutnya yaitu permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan pesisir. Nah, jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Yang keempat, kewenangan daerah dalam otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul beberapa pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir. Poin selanjutnya yaitu kebijakan strategi dan perencanaan wilayah pesisir. Di sini ada 3 poin, yaitu poin kebijakan, strategi, dan perencanaan. Poin pertama yaitu kebijakan. Beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah: yang pertama, revitalisasi kawasan berfungsi lindung yang mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di daerah darat, laut, atau pesisir dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Yang kedua, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang wilayah ekonomi laut dan pesisir. Poin kedua yaitu strategi. Adapun strategi atau upaya-upaya dalam penanggulangan masalah kebijakan sumber daya. Poin ketiga yaitu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya dan manfaat. Yang kedua, isu lingkungan seperti konservasi, keragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Jika banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.